Bab 763. Pertandingan adil seni bela diri. Pergi ke tempat baru lagi. Mileye berpikir sejenak, lalu berkata, "Oke." Bagaimana mungkin dia tidak melihat bahwa wanita berbaju ungu di depannya sedang membantunya? Ini adalah kesempatannya. Jangan sampai kelewatan. Wanita berbaju ungu itu tersenyum dan berkata, "Ayo pergi." Tak lama kemudian, keduanya menghilang. Di perjalanan, Mileye bertanya, apakah senior kenal dengan pria berbaju biru itu? Wanita berbaju ungu itu tersenyum dan berkata, "Tebak." Mileye terdiam, "Coba tebak apa?" Wanita berbaju ungu itu melirik Mileye, "Maksudmu kenapa aku terus membantumu, kan?" Mileye mengangguk, "Ya." Wanita berbaju ungu tersenyum dan berkata, "Bukankah aku mengatakannya? Kamu adalah putra dari seorang teman lamaku." Mileye berpikir sejenak, lalu berkata, "Oke." Wanita berbaju ungu tiba-tiba bertanya, "Kamu dan Aula Sendian bertengkar?" Mileye mengangguk, "Mereka menggangguku, apa daya." Wanita berbaju ungu berkata dengan lembut, "Mereka itu tidak sesederhana itu, dan kekuatan para dewa itu tidak lemah, kamu harus berhati-hati." Mileye mengangguk, "Senior tahu dewa mana?" Wanita berbaju ungu itu tersenyum dan berkata, "Itu bukan benar-benar dewa, tetapi dia memang tidak sederhana. Mereka semua adalah orang-orang yang dulunya super kuat." Mileye memandang wanita berbaju ungu, "Apakah kamu bisa menang?" Wanita berbaju ungu itu tertawa, "Jangan meminta bantuanku, aku tidak akan membantumu melawan para dewa itu, kamu harus menghadapi hal-hal buruk itu sendiri." Setelah berbicara, dia menghilang di ujung langit berbintang. Berdiri diam, Mileye mengangkat bahu, lalu dengan cepat mengikuti. Di langit berbintang, Mileye berjalan dengan pedangnya, dan tidak jauh di depannya ada wanita berbaju ungu itu. Mata Mileye sedikit terpejam, tingkat alam tahu pedangnya saat ini adalah alam asli, dan kekuatan tempurnya saat ini setidaknya beberapa kali lebih tinggi dari sebelumnya. Tingkatan alam. Masalah terbesarnya sekarang adalah tingkatan alam. Mileye berpikir sejenak, dan kemudian mengirim transmisi suara ke Michelle Sangguan dan Nadia Jiang. Dia harus meminta kedua wanita itu untuk menemukan pedang untuknya. Ketika dia berada di sekte pedang sebelumnya, dia juga bertanya dengan sopan. Sayangnya, sekte pedang tidak punya apa-apa. Barang-barang berharga di dalamnya hilang. Wajar juga, sekte pedang sudah tidak ada siapa-siapa. Bagaimana mungkin masih ada harta karun? Karena itu, masalah pedang ini hanya dapat ditemukan olehnya. Selama dia diam-diam meningkat, bahkan jika adalah dewa, dia akan bisa membunuhnya dengan satu pedang. Sekitar 1 jam kemudian, wanita berbaju ungu tidak jauh di depannya tiba-tiba berhenti, dan Mileye mendongak. Tidak jauh dari mereka, ada sebuah kota raksasa yang tergantung di langit berbintang. Mileye bertanya, "Ini?" Wanita berbaju ungu tersenyum dan berkata, "Biarkan aku menunjukkan dunia kepada kamu, dan biarkan kamu melihat apa artinya menjadi ada langit di atas langit." Suara itu terdengar, dia berjalan menuju kota bersama Mileye. Namun, ketika memasuki gerbang kota, seorang lelaki tua tiba-tiba berdiri di depan mereka berdua. Pria tua itu melirik mereka berdua, dan akhirnya matanya tertuju pada wanita berbaju ungu, yang mulia. Wanita berbaju ungu melambaikan tangan kanannya, dan sebuah token jatuh di depan lelaki tua itu. Melihat token ini, wajah lelaki tua itu berubah, dan dia dengan cepat memberi hormat dengan hormat, "Yang mulia, silakan masuk." Wanita berbaju ungu memandang Mileye, "Ayo pergi." Setelah berbicara, dia berjalan ke kota bersama Mileye. Mileye menemukan bahwa seluruh kota itu sangat sunyi,
tanpa bangunan apapun, seluruh kota itu kosong. Mileye memandang wanita berbaju ungu, "Senior, apa ini?" Wanita berbaju ungu itu tersenyum dan berkata, "Kamu akan tahu nanti." Mileye melihat sekeliling, dan sekitarnya sangat sunyi. Pria tua tadi tidak pergi, dia hanya mengikuti di belakang wanita berbaju ungu. Segera, 3 orang itu datang ke kota. Di depan ketiga orang itu, ada 2 lubang, satu lingkaran berwarna merah dan yang lainnya hitam. Wanita berbaju ungu itu melirik Mileye, "Pilih salah satu." Mileye bertanya, "Untuk apa?" Wanita berbaju ungu berkata, "Pilih salah satu." Mileye ragu-ragu, lalu memilih warna merah. Wanita berbaju ungu itu mengangguk, "Masuk." Mileye memandang wanita berbaju ungu itu, "Senior, tidak akan ada yang buruk, kan?" Wanita berbaju ungu itu tersenyum dan berkata, "Hanya ada satu kesempatan, apakah kamu ingin masuk atau tidak?" Mileye terdiam sejenak, lalu masuk. Lampu merah sedikit bergetar, dan tubuh Mileye mulai menjadi ilusi. Wanita berbaju ungu memandang Mileye, keluarlah hidup-hidup. Wajah Mileye berubah, "Bisakah aku keluar sekarang?" Sebelum dia selesai berbicara, orangnya menghilang. Wanita berbaju ungu itu menoleh untuk melihat lelaki tua di belakangnya, "Pergi temui tuan kalian." Orang tua itu mengangguk cepat, "Yang mulia, silakan." Wanita berbaju ungu itu sedikit gemetar dan langsung menghilang di tempatnya. Setelah beberapa waktu, Mileye tiba-tiba muncul di depan sebuah desa kecil. Saat itu malam, langit berbintang tanpa bulan, dan gelap gulita. Mileye melihat sekeliling, dan tiba-tiba, ekspresinya berubah. Karena pada saat ini dia mendapati dirinya tidak dapat menggunakan kesadaran ilahinya. Tidak hanya itu, dia merasa sepertinya energi misteri dalam tubuhnya telah hilang, bahkan menara penjara alam pun tidak dapat dirasakannya. Apa yang telah terjadi? Mileye tercengang. Mileye merentangkan telapak tangannya dan memanggil Aether, namun Aether tidak merespon. Melihat ini, wajah Mileye tiba-tiba muram. Dia sekarang menjadi orang biasa. Orang yang benar-benar biasa. Tidak ada benda asing, energi misteri tidak dapat dikerahkan. Menara penjara alam juga tidak dapat dihubungi. Untuk apa wanita berbaju ungu membuat dirinya datang ke sini? Mileye mengerutkan kening, tidak mengerti maksud wanita berbaju ungu itu. Pada saat ini, Mileye tiba-tiba melihat ke atas, dan di gerbang desa, seorang wanita berjalan keluar. Wanita itu mengenakan gaun hitam ketat, rambutnya diikat menjadi kuncir kuda, matanya seperti elang, setajam pisau. Mileye menemukan bahwa ada bekas luka di seluruh wajah dan lengan wanita itu, terutama wajahnya, salah satunya membentang di separuh wajahnya, terlihat sangat mengerikan. Di tangan kiri wanita itu, dia memegang belati biasa. Pada saat ini, wanita ini menatapnya, niatnya tidak bagus. Mileye berpikir sejenak, lalu berkata, "Perkenalkan diri, aku bernama Mileye, aku seorang kultivator pedang pada usia 3 tahun, aku mencapai dewa pedang pada usia 10 tahun, dan pada usia 16 tahun, aku tidak punya lawan sesama generasi yang lebih muda di dunia Akbar Suan Huang. Sekarang, aku telah mampu membunuh alam dewa, aku tidak tahu apa nama Nona." Wanita itu melirik Mileye, "Kamu terlihat seperti orang bodoh." Wajah Mileye muram, dia akan berbicara, tetapi wanita itu berbalik dan pergi. Mileye buru-buru mengikuti, "Nona, di sini." Sebelum dia bisa selesai berbicara, wanita itu tiba-tiba berbalik, dan saat berikutnya, cahaya dingin melintas, dan belati sudah memotong tenggorokannya. Wajah Mileye berubah, dia menginjak kaki kanannya,
dan mundur beberapa meter, belati melewati tenggorokannya. Setelah Mileye berhenti, ekspresinya menjadi serius. Pisau wanita ini barusan begitu cepat. Yang terpenting lawan tidak menggunakan energi misteri apapun, hanya kecepatan murni, dan sudutnya sangat licik. Wanita ini hampir sempurna dalam hal kecepatan, kekuatan atau sudut, tanpa kekurangan apapun. Sejak tahu pedang mencapai alam asli, dia bisa melihat esensi ketika dia melihat apapun. Wanita itu melirik Mileye, tidak berbicara, berbalik dan pergi. Mileye tiba-tiba berkata, "Nona, bisakah kita mengobrol?" Wanita itu tidak berbicara, dan Mileye dengan cepat mengikuti. Tetapi pada saat ini, wanita itu tiba-tiba berhenti. Saat berikutnya, cahaya dingin melintas di lapangan. Mileye melintas ke samping, cahaya dingin terbang melewati alisnya. Saat berikutnya, dia merasakan perutnya ada rasa sakit yang tajam, dan dia mundur lebih dari 10 kaki jauhnya. Setelah Mileye berhenti, wajahnya menjadi sangat jelek, karena dia menemukan bahwa tubuhnya juga telah menjadi tubuh biasa. Bagaimana ini mungkin? Mileye melirik ke langit, kekuatan macam apa yang bahkan tubuhnya berubah menjadi tubuh normal. Dia hanya orang biasa sekarang. Di kejauhan, wanita itu tidak berbicara, berbalik dan pergi. Mileye buru-buru mengikuti, "Nona, ayo mengobrol." Wanita itu tiba-tiba berbalik, dan dia menatap Mileye dengan dingin. "Kenapa kamu sangat menyebalkan? Aku kenal kamu." Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi. Mileye mengejarnya lagi, wanita itu berbalik tiba-tiba. Mileye berhenti dengan cepat, wanita itu menatapnya dengan dingin. "Apa yang kamu coba lakukan?" Dia juga bisa melihat bahwa dengan kekuatannya, dia tidak bisa membunuh Mileye, atau dengan kata lain, dia harus bekerja keras untuk melakukannya. Dan dia jelas tidak ingin terluka bersama Mileye. Mileye tersenyum dan berkata, "Nona, ini pertama kalinya aku ke sini. Aku belum tahu di mana tempat ini. Aku harap Nona bisa menjawab keraguanku." Wanita itu memandang Mileye, "Kamu tidak tahu di mana tempat ini?" Mileye mengangguk, "Aku tidak tahu." Wanita itu berbisik, "Diskusikan seni bela diri dengan adil." Mileye sedikit mengernyit, "Diskusikan seni bela diri dengan adil." Wanita itu melirik Mileye dan berbalik untuk pergi. Mileye buru-buru mengikuti, "Apa itu diskusikan seni bela diri dengan adil?" Wanita itu menatap Mileye dengan dingin, "Jangan ikuti aku." Mileye melihat sekeliling, dia tidak melihat orang lain, jadi dia mengikuti lagi, "Nona, ayo mengobrol." Wanita itu berhenti, dia menatap Mileye, "Apakah kamu hantu?" Mileye. Wanita itu tiba-tiba mengarahkan jarinya keluar desa, beberapa puluh mil jauhnya, ada platform kompetisi. Setiap hari, akan ada orang yang bersaing di sana. Basis kultivasi semua orang dikekang, teknik supranatural tidak dapat digunakan, dan benda asing tidak dapat digunakan. Apakah kamu sekarang mengerti apa itu diskusikan seni bela diri dengan adil? Ternyata begitu. Mileye sedikit mengangguk, dimengerti. Dia sekarang mengerti tujuan wanita berbaju ungu membiarkan dia datang ke sini. Ini untuk membuat tahu pedang miliknya semakin murni. Di sini, benda asing tidak dapat digunakan. Tidak ada yang diberkati. Tempat yang bagus. Mileye tersenyum, berbalik dan berjalan ke kejauhan, dia ingin mencoba. Pada saat ini, wanita itu tiba-tiba berkata, "Kamu mau kemana?" Mileye tersenyum dan berkata, "Pergi ke kompetisi." Wanita itu melirik Mileye, "Kamu bodoh." Mileye. Wajah wanita itu tanpa ekspresi, "Kamu tidak memenuhi syarat untuk bersaing sekarang." Mileye bingung, "Kenapa?"
Wanita itu berkata dengan suara rendah, "Pertama, kamu harus memenuhi syarat untuk pertandingan dan kedua, kamu harus memiliki kristal yang berbeda. Kamu sekarang tidak memiliki keduanya." Miley sedikit mengernyit, kualifikasi untuk kompetisi. Kristal yang berbeda. Wanita itu berkata, "Ada satu hal lagi, yaitu, jika kamu pergi sekarang, kamu akan mati." Miley sedikit tidak puas, "Nona meremehkanku. Aku." Pada saat ini, wanita itu tiba-tiba menghilang, dan wajah Miley sedikit berubah. Dia melipat tangannya, dan kali ini, dia langsung menangkap belati, tetapi saat berikutnya, wanita itu membanting satu lutut ke perutnya. Miley alih-alih mundur, dia maju, melepaskan belati dengan kedua tangan, dan kemudian memeluk ke depan. Dengan pelukan ini, dia langsung memeluk wanita itu, dan kemudian mereka berdua berguling langsung di tanah. Bersambung.